Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di pertemuan yang ketiga dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di pertemuan yang ketiga ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kekuasaan secara horizontal. Kedua, kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan berdasarkan fungsinya. Jadi pembagian kekuasaan ini lebih menitik beratkan pada fungsi masing-masing bagian pemerintah pusat. Yang kedua, kekuasaan secara vertikal adalah kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Selanjutnya ya, kekuasaan horizontal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden ya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR. Hal ini terlihat dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, kekuasaan eksaminatif atau inspektifnya, yaitu kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang terakhir, kekuasaan moneter. Yang kelima ini kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh BI ya, Bank Indonesia, selaku Bank Sentral sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, terus yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia yang kedua ini kekuasaan secara vertikal. Nah, kekuasaan secara vertikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama,
pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan di pertemuan yang ketiga. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Untuk tugasnya cukup mencatat di buku kalian masing-masing ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.